Oke, ya. Untuk nomor 6, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan AB bla 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 ya, sampai dengan ukuran baloknya ya, ternyata dengan titik M, N, dan O ada di terletak masing-masing rusuk dengan ketentuan EM ya nih, 3 EM adalah EH. Jadi EH itu adalah 3 kali EM, terus FM 2 kali NG, dan 3 DO adalah 2 kali DA. Nah, kemudian alfa adalah bidang irisan balok yang melalui titik M, N, dan O. Ditanya adalah perbandingan luas bidang alfa dengan perbandingan luas permukaan balok. Jadi yang diminta adalah luas bidang alfa per luas permukaan balok. Itu berapa banding berapa gitu ya. Oke, berapa per berapa. Oke, sebelum itu berarti kita harus gambar dulu ya. Gambarnya jangan kecil-kecil ya, jangan pelit-pelit ya. Oke, kita gambar dulu baloknya. Berarti dari sini set. Oke, mungkin kalau misalnya ini agak tinggi juga nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, lurus lah ya. Oke. Oke. Nah. Kemudian, kasih hurufnya jangan lupa ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Inilah defaultnya yang biasa kita pakai ya. Nah, cuman kalau sebenarnya nggak wajib mulai dari sini sih. Yang mesti harus dilakukan adalah kalau misalnya mau mulai dari manapun A-nya nih ya, misalkan A-nya ada di bawah, itu harus muternya dibalikin, dan kemudian untuk E-nya itu harus sejajar dengan A-nya ya. Jadi ada di atas A-nya gitu. Jadi kalau misalnya A-nya di sini ya E-nya harus di sini gitu ya. Oke, lanjut. AB-nya katanya 6 ya. AB-nya 6, kemudian ini 3, ini 2. Kemudian katanya ada titik M, N, dan O dengan di sini ada dikasih tahu bahwa ada ketentuan ya. M itu ada di EH. Jadi ada EH ya dengan rusuk 3 ya. Nanti kita udah tahu ya, EH ini 3 ya, setara dengan lebar balok. Katanya EH ini 3 kali MN. Ya, 3 kali 3 kali EM ya. Berarti kalau EH-nya 3 sama dengan 3 EM, berarti dari sini kita dapat bahwa EM-nya 1. Berarti EM itu ada di sini nih. Nah, EM-nya di sini dengan 1, 2 gitu ya. Dengan 1 ini 2. Berarti di sini kita gambar untuk titik M-nya ada di sini. Oke, ini M-nya. Kemudian untuk itu katanya ada di FG ya, N-nya ada di FG. Nah, FG set F ke G, dengan F ke G itu panjangnya sama-sama 3 juga. Nah, katanya FN itu sama dengan 2NG. FN itu sama dengan 2NG. Nah, berarti kita tahu bahwa FG itu 3 ya ukurannya ya. Berarti FN, di sini kan FN, untuk nyari FG itu kan FN tambah NG. FN tambah NG sama dengan 3, berarti 2NG tambah NG itu sama dengan 3, berarti 3NG sama dengan 3, berarti NG-nya 1 cm. Ya, satu satuan lah ya. Di sini kan nggak ada kata bilang 1 cm. NG, nah di sini nih N-nya nih. Ini 1, ini 2 ya. Ini N-nya, ini F, ini G, ini 1, ini 2 gitu ya, Nah, berarti N-nya cenderung dekat ke G ya. Berarti di sinilah kalau kita bisa bilang untuk N-nya ya. Nah, untuk N-nya ada di sini. Kemudian ada O di AD ya. O-nya di AD. Jadi ingat ya. Ini M ada di EH, kemudian untuk N-nya ada di FG, kemudian O-nya ada di AD ya. O-nya ada di AD. Berarti kalau digambar untuk O ada di AD itu di sini ya, di bawah sini. Nah, A ke D. Nah, di tengah-tengahnya ada O dengan katanya 3DO sama dengan 2DA. 3DO sama dengan 2DA.
Nah, berarti 3DO sama dengan 2 dikali A ke D itu adalah 3 ya. A ke D itu adalah 3. Berarti 2 kali 3. Berarti 3DO sama dengan 6. Berarti dari sini DO-nya ketemu 2. Ya udah, D ke O berarti di sini ya. Ini adalah O-nya, ini 2, ini 1. Nah, berarti ternyata ini sejajar dengan M ya, ternyata. Ada di sini nih. Ini adalah O-nya. Katanya bidang alfa ini merupakan irisan balok yang melalui MN dan O. Kalau misalnya kita gambarnya cuma polos begini doang nih, kita polos gambarnya begini doang, ya. Ini salah. Namanya mengiris itu membagi 2. Berarti ada satu titik lagi supaya mengiris. Di mana? Ya jelas banget dong di sini. Namanya ngiris kan berarti begini ya. Jadi ngirisnya miring gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat dari atas itu namanya kalau ngiris ya, kalau dari atas ya. Dari atas yang E, F, G, H gitu ya. Misalkan ini E, ini H, ini F, ini G, maka titik M-nya tuh ada di sini. Nah, titik N-nya tuh di sini. Berarti motong begini, habis set gitu. Sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah motong seperti ini. Nah, berarti titik ini ditambahkan namanya berarti MNO. PD boleh. Nah, disinilah. Nah, kira-kira ini bidang MNOP-nya ukurannya berapa? Nah, kan kalau kita lihat kan MNOP itu bentuknya seperti ini ya. MNOP itu bentuknya persegi panjang seperti biasa. Cuman ukurannya yang belum ada. Oke, yang jelas banget N ke P. Ini MN. Ini N PO ya. Untuk MO dan NP itu setara dengan tinggi balok yaitu adalah 2. Cuman yang belum dapat adalah apa? Iya, O ke P atau M ke N gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan untuk yang gambar di sini ya. Untuk mencari untuk mencari M ke N itu bisa dilihat dari gambar apa? Segitiga dari gambar trapesium sebenarnya ya. Trapesium seperti ini. Nah, jadi sebenarnya bisa gambar dari trapesium itu yaitu ada trapesium yang namanya apa? Namanya trapesium NMHG. Nah, H ke G itu panjang balok. Nah, kemudian kalau nyari MN itu biasanya kalau pasti kita nyari si miring trapesium kan pasti kita tarik ya garis putus-putus ya. Nah, sehingga membentuk segitiga siku-siku di sini. Jadi di sini juga 6. Nah, G ke N itu dari G ke N tuh di sini nih, G ke N nih 1. Ya. G ke N-nya 1 udah ada ya dari sini ya. Nih, catatan di sini nih. Nah, atau ini boleh nih. Apa namanya? Catatannya ini biar enggak kagak keblinger ya, soalnya itu kan ini nyampur warnanya satu. Nah, seperti ini kurang lebih untuk yang di warna titik ini. Kemudian satu lagi adalah yang di sini. Nah, inilah catatannya. Oke. Nah, H ke M itu adalah lebar balok dengan panjang 3 ya. Dengan panjang 3. Berarti di sini 1, maka di sini 2. Berarti HM ke N, M ke N ini bisa tinggal kita hitung dengan cara Pitagoras. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti MN sama dengan ya akar dari 4 tambah 36. Berarti MN-nya sama dengan akar berapa nih? Sorry. Ada salah ngitung nih ya. Untuk kalau dilanjutkan pasti kemungkinan besar nggak ada jawabannya, orang di sini nggak ada akar 40 kan. Ternyata kita ada salah ngitung karena apa? H ke E ya, H ke E yang 3. Nah, H ke M nya berapa? H ke M itu kan ini udah kelihatan nih, H ke M. Ya, H ke M nya kan adalah 2. Berarti kalau di situnya 1, maka di sininya udah pasti 1 ya. Oke, ada salah ngitung, sorry. Nah, berarti akar 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti MN sama dengan akar dari 1 tambah 36. Berarti MN-nya sama dengan akar 37.
Nah, berarti ini akan akar 37 nih. Akar 37 ini akar 37. Ya udah, tinggal yang diminta adalah luas bidang alfa dengan luas permukaan balok. Ya udah, lanjutlah kita bikin kesimpulannya. Luas bidang alfa sampai luas permukaan balok ya, itu sama dengan, nah luas bidang alfanya kan cuma tinggal P kali L ya. Nah, akar 37 dikali 2 per, nah untuk luas permukaan balok itu cuma ada banyak ya, ada bawah atas, kiri kanan, depan belakang. Kalau bagian bawah atas itu adalah panjang dan lebar ya. Nah, panjang dan lebar ada 2, berarti 2 dikali 6 kali 3 tambah kiri kanannya adalah 2 kali 3 kali 2. Nah, kemudian untuk depan belakangnya adalah 6 dan 2. Ya, 2 kali 6 kali 2. Nah, ya udah, berarti sama dengan luas bidang alfa per luas permukaan balok itu sama dengan 2 akar 37 per berapa nih? 12 kali 3, 36. Ya. Ini kita langsung aja ya. Kita cari cara di sini aja. Ini 36 ya. Ini 36. Ini 2 kali 4 3 2 kali 4 2 kali 4. 2 kali 6 ya, 12 atau 3 kali 4. Ini 12 kali 2 atau 6 kali 4, 24. 36 tambah 24 itu 60 tambah 12 72. Oke, 72 ya. Jadi langsung aja kita tulis di bawahnya 72. Berarti di sini kita bisa perkecil. Ini sama-sama bagi 2. Jadinya 37 akar 37 per akar 36. Itulah jawabannya. Ada nggak jawabannya? Oh, ada. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu. Jadi kalau buat masalah kalian mau ngambilnya kayak gimana untuk cari MN ya, terutama ya. Untuk cari MN itu terserah ya. Nah, MN itu udah pasti miring. Nah, kalian langsung cari segitiga siku-sikunya, no problem. Misalnya kalian langsung gambar seperti ini misalkan. Kalian langsung begini, tarik garis sini. Seperti ini. Nah, nggak apa-apa, no problem. Karena sebenarnya untuk NNOP Q, misalkan di sini ada Q. Maka sebenarnya kan OQ sama AB itu sama kan. Jadi kalau digambar tuh kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau cari gambar bagusnya ya tinggal gambarnya pakai penggaris aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Oke, nomor 7. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, sebuah ada kubus nih. Kemudian dimensi 3 lagi ya, termasuk soal dimensi 3 lagi. Sebuah titik P ada di rusuk CG dengan CP banding PG-nya adalah 5/2. Jika alfa sudut terbesar yang terbentuk, jadi alfa itu adalah sudut terbesar antara rusuk CG dan bidang PBD ya. PBD, maka yang ditanya adalah sin alfanya apa gitu. Oke, kita gambar dulu untuk kubusnya ya. Untuk gambar kubusnya. Oke, halo. Ya seperti ini ya, dan sebenarnya ini dibilang kayak balok jadi jatuhnya ya. Udah nggak apa-apa lah, orang balok sama itu sebenarnya mirip dikit lah. Oke, A B C D E F G H, kemudian di sini nggak dikasih tahu rusuknya, berarti antara 2 nanti kalian kerjakan, yaitu adalah misalkan sesuatu rusuk gitu ya, misalkan suatu rusuk yang misalnya angkanya 1 kayak 2 kayak terserah kalian, yang penting angkanya enak ya. Tapi untuk permisalan itu nanti biasanya ada clue-clue tersendiri untuk biar bikin enak, biar nggak pecahan ya, biar nggak desimal. Atau kalau enggak ya mesti dimisalkan bahwa rusuknya ini atau panjang sisi kubus itu adalah R boleh, atau S boleh, terserah ya. Di sini saya misalin dulu R. Nah, jika alfa adalah ada P di antara C ke G, oke, berarti P di antara C ke G dengan, nah di sini nih ada C dan G, kemudian
katanya CP banding PG itu sama dengan 5/2. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian mau misalkan, ya kalau kalian misalnya ini kan 5/2. Sedang C ke P, P ke G itu 5/2. Berarti lebih gedean C ke P ya daripada P ke G. Nah, kita lihat CP-nya 5, CPG-nya 2, maka C ke G-nya kalian misalkan 7 aja. Karena kan 5 tambah 2, 7 ya. Jadi perbandingannya ini 5, ini 2, ini 7 totalnya. Jadi kita ngambil perbandingan dasarnya banget ya. Itu kalau kalian mau misalkan ya. Oke. Nah, berarti kalau nyari CP, CP itu adalah 5 dari totalnya 5 tambah 2 dari si CG. Atau CG itu kan adalah rusuk kubus ya, berarti 5/7R. Nah, kemudian untuk PG-nya ya berarti sisanya 2/7R. Ya udah, di sini kita tulis 5/7R. Ini 2/7R. Ya udah, berarti titik P ada di sini misalkan. Kemudian jika alfa adalah sudut yang terbesar antara rusuk CG, ya rusuk CG dengan bidang PBD, kita gambar dulu PBD-nya. Nah, PBD itu dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian dengan rusuk CG itu yang atas dari sini nih. Berarti di sini ada membentuk dua sudut kalau kalian perhatikan ya. Untuk garis C ke G itu dari C ke G itu kan di sini tengah-tengahnya apa nih? Nah, CG. Ada yang ke dalam sini ya. Kan ini kan sebenarnya kan kalau kita gambar ini ada B ya. Ada B, ada yang arahnya ke sini. Gitu ya. Ada yang arahnya ya berarti ya bukan arah lagi ya, arahnya cuma satu ini doang. Berarti yang alfa yang dimaksud adalah yang ini. Itu ya, adalah sudut terbesarnya. Nah, untuk sudut alfa ini kalian bisa cari dengan yang namanya, karena berhubung alfa di sini nggak ada dibikin segitiga, ya mungkin kalau kalian mau hubungin sama segitiga ya monggo. Atau sebenarnya juga bisa bahwa alfa ini sama aja kalau kita bikin 180 dikurang sudut CPB. Nah, atau sudut P-nya gitu ya. Sudut P yang di sebelahnya. Jadi, alfa itu sama dengan ini. Sehingga, kalau misalkan sin alfa sama dengan sin 180 dikurang sudut P, maka berarti karena berhubung 180 kurang itu ada di kuadran kedua, dan kemudian ininya genap, ya. Jadi, tetap sin. Dan positif depannya. Positif sin sudut P gitu. Jadi tinggal fokus kemana? Ya kalian tinggal fokus ke sudut P-nya aja ya. Tinggal fokus ke sudut P-nya saja. Nah, dimana untuk mencari CG dengan sudut P yang dibentuk yang di bawah itu kalian harus tarik dengan supaya si segitiga ini tegak garis bantunya itu tegak lurus dengan garis CG. Karena kalau misalnya ditanya untuk sudutnya itu apakah begini? Salah. Apakah yang ini? Salah. Yang benar yang mana? Nah, yang benar tuh yang ini nih. Ngambil dari titik bantu di sini. Nah, seperti ini. Karena apa? Kalau misalnya emang benar tegak lurus, cuman itu adalah yang paling dekat, sedangkan yang paling ini kan kayak segitiga tuh miringnya begini nih ya. Misalnya segitiga tuh segitiganya miringnya begini ya. Terus habis itu ada sudut, ada garis begini. Maka yang membentuk itu kan yang membentuk yang di sininya dengan yang di bagian bidangnya itu sendiri. Jadi jangan kalian bilang ke sini. Kalau yang ke sini tuh membentuk sudut antara CG dengan si PB, bukan dengan segitiga PBD-nya itu sendiri ya. Jadi kita harus ambil garis bantu supaya tegak lurus dengan si CG-nya juga. Nah, sehingga di sini kita bisa kita break down untuk segitiga C di sini kita kasih huruf apa ya? Q deh atau mungkin O lah ya. CPO. Segitiga CPO dan sudut yang dimaksud adalah yang sudut yang ini ya. Sudut P itu adalah yang sudut di sini ya, sudut P-nya. Ya udah, berarti
Kalau kita masukin berarti di sini belum ada ya ukurannya. Yang kita tahu cuman P ke C itu adalah 5/7R. 5/7R. Sedangkan untuk P ke O atau O ke C itu nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan ya, C ke O itu kalau dilanjutin sebenarnya merupakan karena apa? Ini D ke B itu adalah diagonal sisinya kubus dan ini juga diagonal sisinya kubus. Berarti CO itu sama dengan setengahnya AC. Dimana setengah diagonal kubus itu adalah rusuk akar 2 ya. Jadi setengah rusuk akar 2 atau kita bisa bilang CO adalah R/2 akar 2. Berarti di sini R/2 akar 2. Nah, berarti untuk mencari PO kalian bisa gampang karena berhubungan sini itu demi ya, depan per miring. Depannya udah ada nih R/2 akar 2, tapi untuk bagian miringnya belum ada. Ya, berarti P ke O itu tinggal kalian pakai Pitagoras ya. R/2 akar 2 pangkat 2 ditambah 5/7 R pangkat 2. Sehingga P ke O-nya adalah akar dari ini 2/4 ya. 2/4 R kuadrat ditambah 35/49 R kuadrat. Nah, lanjutinnya ke sini ya. Lanjutinnya ke sini aja ya. P ke O sama dengan akar dari setengah R kuadrat ditambah 35/49 R kuadrat. Ya udah, berarti kita jumlahkan dulu. Berarti akar berapa nih? 49 kali 2 ya. Oke, berarti ini per 49 sama 2 ya, berarti 98 ya. 98 kemudian 1 kali 49 ini 49 ya. Atau kalau enggak kita coret-coretannya terpisah dulu deh. 1/2 ditambah 35/49 sama dengan ini per 98. 49 tambah 70. Jadinya 119/98. Oke, berarti ini akar dari 109 akar kuadrat dari 119/98 R kuadrat. Oke. Berarti untuk PO-nya sama dengan akar 119 per akar 98 R. Atau sebenarnya untuk PO-nya sama dengan akar 119 per akar 98 itu adalah 7 akar 2 R. Ya udah, berarti untuk sin P-nya, di sini kan kita udah nyari ya sin P-nya, sin demi ya berarti. Berarti untuk mencari sin P-nya itu sama dengan sudut CO per PO, sin demi ya. Nah, depannya adalah R/2 akar 2 atau setengah akar 2R lah ya kita bisa bilang per 1/7. Atau gimana nih kira-kira bikin gambarnya nih? Ini 1/2 akar R atau akar per 2R ya. Akar 2R/2 dibagi dengan yang namanya akar 119R per, nah ini 7 akar 2. Oke, berarti sin P sama dengan akar 2R/2 dikali dengan 7 akar 2 per akar 119R. Nah, ini kan otomatis nggak bisa habis ya, tapi yang pasti habis tuh adalah yang ini nih. Cepret, kemudian ini habis ya. Berarti jawabannya adalah sorry, ada salah ngitung ya, sorry ya. Ini salah ngitung, so ini kita disline dulu ya, yang pasti atasnya nggak kita disline ya. Masa 5/2 35 ya kan? Aduh, gimana sih Babang Heri ini. Aduh, 25 ya, 25. Kemudian ini 25 ya. Nah, ini 25 berarti ini 25-nya berarti 50 ya. 50 sehingga hasilnya 99. Nah, gitu dong. 25 ini 50, ini 99 ya. Ini 50 ya BTW ya, 50. Oke, jadinya 99. Ini 99 itu bisa kita sederhanakan ya. Oke, bentar. Set. Ini berarti akar 99 ya, di atas ini juga kita bisa pusnahkan aja nih yang bagian sininya. Akar 99
per akar 98. Nah, untuk akar 99 itu jawabannya adalah 3 akar 11 ya. 3 akar 11. Ya udah, barulah masukkan ya. Sin P itu sama dengan CO-nya adalah akar 2R per 2 gitu ya. Dibagi dengan si PO-nya adalah 3 akar 11 R per 7 akar 2. Berarti sin P-nya sama dengan akar 2R per 2 dikalikan dengan 7 akar 2 per 3 akar 11 R. Ya udah, yang tadi ya, ini coret sama yang di sini akar 2-nya, ini sama R-nya sama-sama coret. Sehingga untuk sin P ya, untuk sin P-nya itu sama dengan 7 per 3 akar 11. Ingat ya, kali akar 11 kali akar 11. Jadinya sin P-nya adalah 7 akar 11 per 33. Jawabannya ternyata jawabannya yang C gitu ya. Sorry, ada salah ngitung. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau mengeliminasi jawaban, sebenarnya yang pasti kemungkinan besar tidak mungkin adalah yang ini ya, karena kan kalau kita lihat bahwa dari sini ya, jadi atas ini nggak mungkin jawabannya. Nah, misalkan ini kan kalau secara secara variabel ya, secara variabel. Nah, terus kalau misalnya nggak variabel gimana kalau dimisalkan? Nah, kalau dimisalin justru lebih enak ya mungkin, tapi masalahnya gini. Kadang-kadang untuk memisalkannya itu kadang-kadang mungkin nggak pas, kadang-kadang mungkin itu yang bikin ribet karena terlalu banyak permisalan. Misal rusuknya sekian, misal rusuknya sekian. Nah, dari sekian itu cuma beberapa doang yang kalau dimisalin angkanya bagus gitu ya. Tapi untuk overall, untuk caranya kurang lebih sama. So, oke. Di sini saya bakal kasih cara kalau misalnya kita misalin ya. Oke, berarti di sini ini kita hapus. Nah, untuk yang di sini kita hapus karena kan kita udah nggak ada variabel. Nah, berarti ini kita hapus ya. Nah, ini juga kita hapus. Nah, untuk yang di sini ini kita hapus adalah variabelnya aja. So, pasti kemungkinan besar untuk menghitung ininya kita hapus, dan untuk di sininya pasti nggak bakal pasti tetap sama ya. Ya udah. Di sini kita misalkan karena tadi di sini 5 tambah 2 ya, 5 banding 2 ini berarti di sini kita totalnya 7 ya. Berarti di sini kita pakai perbandingan dasarnya. Berarti di sini 7 satuan untuk si panjang rusuk si kubus. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa 5 per 5 tambah 2 dikali 7 jawabannya kan 5. Makanya angkanya bagus. Di sini 5, pasti di sini fix 2 kan sisanya ya. Ya udah. Berarti di sini untuk P ke C ternyata udah ketemu nih. P ke C ternyata jawabannya adalah 2 ya. 5 ya. Oke, 5. Sorry, ini yang ini saya gambarnya salah ya. Harusnya agak ke atas lagi ya, sorry. Ya udah, tapi yang penting intinya minimal ngerti lah ya gambarnya. Nah, O ke C itu adalah setengah dari diagonal sisi kubus, setengah dari AC. Di mana O ke C berarti setengah kali dikali AC itu adalah rusuk akar 2. Rusuknya 7 akar 2. Nah, berarti OC-nya sama dengan 7 per 2 akar 2. Nah, mungkin kalau misalnya nih kalian biar di sini bagus. Mungkin di sini jangan 7. Mungkin di sini jadinya 14. Kan jadi bagus kan? 14 per 2 hasilnya 7. Nah, sekarang berapa nggak tahu kan. Nah, maksudnya berapa pemisalan di sini yang pas kita nggak tahu, karena kan di next step selanjutnya kita nggak tahu angka berapa yang bisa kita pakai gitu. Di sini berhubung karena 5 sama 2 yang kita udah tahu duluan, makanya kita misalin 7. Tapi di nextnya ternyata ada yang lebih bagus, 14 gitu. Ya udah, ini 7 per 2 akar 2. Tapi setidaknya minimal tidak seribet kalau ada variabel gitu ya intinya. OP sama dengan akar dari 7 per 2 akar 2 ditambah 5 pangkat 2. Ingat ya, 5 pangkat 2 itu 25 ya, bukan ini. Berarti ini 49 per 4 kali 2 ya. Nah, 7 per 2 akar 2 kuadrat itu sama dengan 49 per 4 dikali 2. Jadi 49 per 2 ya. Oke, 49 per 2 ditambah 25. Oke, jadinya berarti 49 per 2 tambah 5.
25 itu sama dengan 49 per 2, atau kita sama-sama bikin per 2. Ini 49 tambah 50. Karena supaya jadi 25 itu 50 bagi 2. Jadi 99 per 2. Nah, jadinya berarti OP-nya sama dengan akar 99 per 2. Atau setara dengan yang OP-nya adalah akar 99 per akar 2. Nah, OP-nya sama dengan, di sini akar 99 itu adalah 3 akar 11 ya. 3 akar 11 per akar 2. Nah, ya udah biarkan aja dulu. Berarti ini 3 akar 11 per 2. Akar 2 ya, sorry. Ya udah, baru masukin ke sini. Sin P sama dengan CO per OP per PO. CO itu adalah 7 per 2 akar 2 atau 7 akar 2 per 2 dibagi dengan, atau per ya, 3 akar 11 per akar 2. Sehingga sin P-nya sama dengan 7 akar 2 per 2 dikalikan dengan akar 2 per 3 akar 11. Nah, sehingga fix kan ini dicoret nih kayak tadi. Ya, sisanya apa? 7 per 3 akar 11 ya. Jadinya berarti sin P-nya sama dengan 7 per 3 akar 11. Nah, 3 dikali akar 11 per akar 11 dong. Jadi sin P-nya adalah 7 akar 11 per 33. Sama kan jawabannya? Nah, oke. Next, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ya ke nomor 8. Nah, katanya nomor 8 ini jika 3 pangkat X dan 5 pangkat Y sama dengan 18, maka nilai maksimumnya berapa kalau dikali? Oke, berarti di sini kurang lebih turunan ya, aplikasi turunan. Jadi untuk memudahkan kita ya, kan 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 18, kita bikin permisalan aja. Ya, kita bikin permisalan bahwa ini akan setara dengan yang namanya A, gitu ya. Ini akan setara dengan yang namanya B. Sehingga kita bisa tulis ulang A tambah B sama dengan 18. Yang ditanya adalah nilai maksimum untuk A dikali B. Ya, nilai maksimum A dikali B. Berarti ingat, untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita harus buat fungsinya dulu terlebih dahulu. Oke, berarti gini. Di sini kan kita nggak tahu ya, karena kan di sini ada X sama Y-nya ya. So kita tidak bisa berspekulasi bahwa kita nyoba-nyoba A-nya sekian, B-nya sekian gitu ya. Oke. Karena kalau A tambah B misalnya berapa tambah berapa hasil 18, terus kalau dikali hasilnya maksimum ya coba aja sendiri. Gitu aja ya. Gitu aja, nyoba-nyoba juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang kok. Jadi kan ini bahasanya seperti ini ya, kalau dibikin logika gini ya. Berapa tambah berapa hasilnya 18, terus nilai maksimumnya berapa kalau dikali. Nah, sebenarnya kalau udah masuk akal nih jawabannya kan pilihannya ya, misalkan ya kita pilih ada A-nya 1 atau A-nya 0, A-nya jangan 0 ya karena ya, 0 A0 B 18, kemudian A-nya 1 B-nya 17, kemudian sampai mentok lagi ketika A-nya 9 dan B-nya 9. Ya, sampai ke sini nih. Karena kalau dilanjutin lagi tinggal balik aja A10 B9 toh sama sampai A18 B-nya 0. Sebenarnya udah ketahuan. Ketahuannya gimana? Kalau ini dikali A kali B-nya 0, kemudian ini A dikali B-nya 17, ya kan? Kalau kita tambahin A2 B-nya adalah 16, maka kalau dikali adalah 32, berarti semakin gede, semakin ke bawah semakin gede dong. Nah, di sini A kali B-nya adalah 81. Ya udah jawabannya C, 81. Itu kalau kalian mau coba-coba. Jadi mikirnya adalah berapa tambah berapa hasil 18, terus kalau dikali adalah paling maksimum. Itu adalah ketika 3 pangkat X-nya 9 dan 5 pangkat Y-nya 9. Jadi jawabannya 81. Kenapa? Karena kita kan nggak mikirin untuk X sama Y-nya berapa. Kita nggak mikirin loh ya. Yang penting adalah nilainya 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y itu sama dengan 18. Gitu. Karena kan emang ada ya kalau misalnya 3 pangkat X sama 5 pangkat Y sama dengan 18, Y-nya angka tertentu, X sama Y-nya. Kalau kita bikin 1 sama-sama 1 X sama Y-nya, 3 tambah 5 8. Kalau kita bikin yang 1 2 1
9 tambah 5 14. Terus kemudian ini 5 pangkat 2 misalkan 25. Udah lebih kan? Udah fix, nggak ada sebenarnya sama X sama Y-nya. Jadi di sini kita pakai permisalan seperti ini. Nah, ini kan kalau coba-coba. Kalau cara aslinya gimana? Nah, kalau cara aslinya ingat, kita harus bikin fungsi A kali B-nya. Berarti kita bikin misalkan fungsinya itu adalah L. L itu adalah A kali B. Nah, sedangkan dari sini di sini kan kita cuma A kali B. Ingat, kita harus bikin jadi satu variabel doang. Nah, dari sini kita bisa bikin A sama dengan 18 kurang B, atau B sama dengan 18 dikurang A. Nah, mau rubah kemana? Mau ke B atau ke A? Kalau mau ke B berarti A-nya dikorbankan. Nah, kalau misalnya kamu ke A, B-nya dikorbankan. Berarti di sini fungsi maksimum ya untuk fungsi perkaliannya adalah A dikali 18 dikurang A. Oke, nah berarti L-nya adalah 18A dikurang A kuadrat. Nah di sini ingat, langsung kalau mencari nilai maksimum adalah L aksen sama dengan 0. Berarti ini kalau diturunin jadinya 18 dikurang 2A sama dengan 0. Berarti min 2A sama dengan min 18. Berarti A-nya adalah min 18 per min 2 sama dengan 9 A-nya. Ya, jadi A-nya ternyata 9. Nah, A-nya 9, dari sini kita dapat, berarti kalau A itu adalah 18 dikurang B, berarti A 18 dikurang 9. Apa sih nyari B-nya ya? B-nya sama dengan 18 dikurang A, berarti B-nya adalah 18 dikurang 9. Berarti B-nya 9. Berarti akan maksimum ketika A sama B-nya 9. Barulah masukin 9 kali 9 sama dengan 81. Loh, tetap kan jawabannya sama gitu. Cuman terserah ya kalau kalian mau ngerjain gimana, karena tidak ada yang salah. Mungkin takut kali kalau dikata-katain pakai cara coba-coba. Sekarang gini aja. Sekarang coba-coba ini kita mikir pakai logik ya. Kita pikir pakai logik. Oh, berapa tambah berapa hasilnya kalau ditambah hasil 18, tapi kalau dikali hasilnya maksimum. Daripada mereka yang kalau misalnya daripada yang pakai turunan tanpa mikirin seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pakai cara turunan mungkin nggak kepikiran untuk seperti itu sebenarnya. Jadi tergantung cara pikirnya orang, ya. Nah, seenaknya orang. Maksudnya seenaknya orang itu lebih nyaman yang mana? Mau pakai turunan atau pakai yang sebelah kanan ini yang coba-coba alias logik ya, lebih tepatnya cara logika gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, untuk nomor 9 gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk gambarnya sekaligus ya tadi saya gambar, mungkin tadi skip ya. Nah, untuk dapat min 2 sama min 1 ini kalian baca pusatnya berada di kuadran ketiga. So ada di kuadran ketiga, nggak usah ini. Kemudian untuk jarak satuan dari sumbu X, berarti dari sini ke sini nih, dari sini ke sini itu 1 ukurannya ya. Jadi dari sini ke sini 1. So berarti kita punya informasi bahwa Y-nya ada di min 1. Untuk pusat Y-nya ada di min 1. Kemudian jika menyinggung sumbu X ya, makanya saya gambarnya seperti ini. Dan titik pusatnya dilalui X sama dengan min 2, berarti titik pusatnya dilewatin seperti ini. Nah, X sama dengan min 2, makanya di sini saya bilang min 2 ya. Nah, sebenarnya dari sini kita udah dapat informasi pertama ya. Pertama, untuk lingkarannya tersendiri adalah pusat lingkarannya adalah A, B, itu adalah min 2,1, min 1, dan kemudian jari-jarinya sebesar 1 ya. Karena ini jaraknya 1 ya. Berarti R-nya 1. R-nya sama dengan 1. Kemudian ada persamaan garis singgung adalah X kurang Y sama dengan 0. Alias kalau kita bikin min Y sama dengan min SX, atau berarti Y sama dengan SX. Gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah di sini ditanya adalah 3S. Berarti kita harus cari dulu nih. Nilai S-nya berapa sih? Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. So, berarti ini gambarnya ada di sebelah kanan gitu ya. Gambarnya untuk gambar garis singgungnya tuh misalkan begini gitu ya. Misalnya kurang lebih seperti ini, miring ke kanan atas. Atau sepertinya juga bisa begini juga, ya kita nggak tahu. Yang penting kurang lebih sketsanya seperti ini. Nah, oke, berarti ya di sini kan ada R-nya ya. Di sini ada R-nya, di sini jauh dengan ukurannya 1, dan ingat ya garis singgung itu pasti tegak lurus. Nah, ingat nggak?
dimana cara nyari jarak pusat lingkaran ke garis singgung itu berhubungan sama dengan R ya. Jadi di sini kita tinggal sebenarnya kita gampangnya lebih gampang pakai rumus yang R sama dengan mutlak A besar A kecil tambah B besar B kecil tambah C per ya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk A sama B-nya itu untuk yang besar itu ngambil dari yang persamaan garis singgungnya di sini nih. Dari garis persamaan garis singgung yang seperti ini, yang seharusnya sama dengan 0. Berarti di sini dapat A-nya itu sama dengan S, kemudian B-nya itu adalah min 1 dan C-nya adalah 0. Kemudian kalau yang A kecil sama B kecil itu dari lingkarannya. Ya udah, berarti R-nya kita tahu bahwa ukurannya 1 sama dengan mutlak dari A besarnya adalah S, kemudian A kecilnya adalah min 2, tambah B besarnya adalah min 1, dikali B kecilnya adalah min 1, ditambah 0, per akar dari S kuadrat tambah min 1 kuadrat. Nanti mutlakin 1 sama dengan min 2S gitu ya, ditambah 1 per akar dari S kuadrat tambah 1. Ini mutlak. Nah, terus ngerjainnya gimana? Nah, ngerjainnya boleh langsung pangkat 2 kiri pangkat 2 kanan yang monggo, ya kan? Nah, atau pakai secara definisi, boleh, bebas yang mana aja ya. Nah, di sini saya mau ngerjain pakai yang versi biasa dulu, yang kita pangkat 2 kiri pangkat 2 kanan ya. Jadi nanti kita tinggal pangkat 2 kiri pangkat 2 kanan sehingga mutlaknya hilang. Jadi di sini kalau kita lanjutin berarti 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga ini jadinya min 2S tambah 1 kuadrat per, karena berhubung udah di pangkat 2, maka bawahnya hilang dong ya. Jadi S kuadrat tambah 1. Jadi ini S kuadrat tambah 1 ya, tinggal dikalikan sama dengan, ini kalau dijabarin hasilnya adalah 4S kuadrat dikurang 2S ya. Tadi dikurang 4S ditambah 1 ya. Coret-coretannya gini, min 2S tambah 1 dikali min 2S tambah 1. Ini hasilnya 4S kuadrat min 2S plus 1. Jadi 4S kuadrat min 4S tambah 1. Ya udah, berarti S kuadrat dikurang 4S kuadrat ditambah 4S tambah 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga jadinya min 3S kuadrat tambah 4S sama dengan 0. Sehingga di sini kita kalikan dengan yang namanya min 1, jadinya 3S kuadrat dikurang 4S sama dengan 0. Berhubung sama-sama ada S-nya, kita keluarin S-nya aja dulu. S 3 dikali 3S dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita cari S, yang pertama S sama dengan 0, dan yang S-nya adalah di sini 3S dikurang 4 sama dengan 0. 3S sama dengan 4. Ya udah, ternyata udah ketemu nih. 3S sama dengan 4 jawabannya. Nah, jadi jawabannya adalah yang domba gitu ya. Isi kan. Atau mau versi keduanya ya, untuk mengerjakan seperti ini bisa ada 2 ya. Pertama, pakai definisi. Pakai definisi itu yang kayak misalnya ini. Jadi kan mutlak min 2S ya tambah 1 per akar dari S kuadrat tambah 1 itu sama dengan 1, maka akan ada 2 definisi. Min 2S tambah 1 per akar kuadrat S kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Dan yang kedua adalah min 2S tambah 1 per akar kuadrat dari S kuadrat tambah 1 sama dengan min 1. Cuman mereka berdua ini sebenarnya bakal menghasilkan sesuatu yang sama seperti ini. Karena kalau kalian perhatikan kan, ini kan sebenarnya ada akar kan, bener nggak? Kalau kalian misalnya nih, contoh ini kita pangkatin 2 kiri, kita pangkatin 2 kanan, dan ini kita pangkatin 2 kiri dan pangkat ini 2 kanan. Yang saya bulatin di sini nih, yang saya bulatin pakai warna ungu di sini atau orange ya. Nah ini kan pasti hasilnya sama dengan 1 kan? Toh apa bedanya sama kalau langsung saya pangkat 2 kiri sama pangkat 2 kanan di sini? Toh sama kan hasilnya sama-sama 1 di sebelah situnya. Jadi kalau untuk kalau ada akar kayak gini lebih cenderung saya lebih suka ya ini, karena
lebih simpel ya, karena kalau dibikin definisi begini toh ujung-ujungnya sama, harus pangkat 2 kiri pangkat 2 kanan, karena ada akarnya, itu permasalahannya. Dan dimana di sini jangan lupa ya, ada syaratnya apa? S kuadrat tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi S kuadrat tidak boleh sama dengan min 1, berarti tidak memenuhi ya untuk nilai S-nya. Ya udah, berarti S yang kita dapat untuk di S sama dengan di sini S sama dengan 0, no problem. Untuk 3S sama dengan 4, 3S sama dengan 4-nya, S-nya sama dengan 4/3 itu no problem juga. Cuman karena berhubung ditanya adalah si nilai 3S-nya, ya jawabannya 4 gitu ya. Nah, tadi sebenarnya ini bisa ada cara lagi ya, ada cara lagi. Nah, untuk yang cara satu lagi, kalau kalian mau coba ya, tapi saya bakal kasih garis besarnya aja. Jadi sedikit beda untuk cara yang ini. Oke, ini bakal saya hapus dulu. Atau ini aja deh di sini ya. Nah, tahap pertama yang harus kalian lakukan untuk cara yang satu lagi ya, cara yang kedua lah saya bilang. Yang pertama adalah susun susun persamaan lingkaran dengan menggunakan yang namanya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kan ini menyinggung ya, kan menyinggung. Berarti nanti substitusi Y sama dengan SX gitu ya, karena kan kita udah rubah ini. Misalnya jadi dirubah dulu nih. Y sama dengan SX dapat dari mana? Karena kita rubah jadi Y sama dengan ke persamaan lingkaran. Nah, nanti ini kalian jabarin sendiri ya. Untuk persamaan lingkaran ini saya kasih rumusnya aja. Tinggal kalian jabarkan. Kemudian masukkan Y sama dengan SX ke persamaan lingkaran tersebut. Kemudian gunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan yang B kuadrat kurang 4AC, di mana syarat menyinggung itu haruslah D sama dengan 0 gitu ya. Nanti jawabannya pasti bakal S sama dengan 0 dan 3S sama dengan 4. Itu pasti jawabannya jatuhnya ke situ ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Oke, nomor 10 ya. Nah, nomor 10 ini ada kurva Y sama dengan A dikurang 2 dari X kuadrat, A kurang 2X kuadrat ditambah akar 3 1 kurang A X ditambah A kurang 2. Katanya always above gitu ya, selalu di atas sumbu X. Nah, bilangan bulat terkecil A dikurang 2 yang memenuhi itu berapa? Nah, sekarang gini, ada syarat-syarat tertentu supaya ada di atas sumbu X. Yang pertama, logikanya supaya berada di atas sumbu X itu yang pertama adalah kurvanya terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas itu berarti apa? Kurva terbuka ke atas itu adalah koefisien X kuadratnya harus lebih besar daripada 0 supaya dia ke atas. Yang kemudian yang kedua adalah tidak berpotongan atau tidak mempunyai titik potong sehingga diskriminannya lebih kecil 0 ya. Jadi selalu berada di atas sumbu X itu modelnya kayak gini loh. Seperti ini. Ini itu pasti koefisien X kuadratnya lebih besar 0 dan tidak berpotongan, D lebih kecil 0. Sehingga di sini kita dapat informasi dari sini bahwa untuk nanti aja deh ya. Berarti koefisien X kuadratnya itu yang ini nih. Berarti yang pertama A dikurang 2 itu atau terbuka ke atas ya, untuk terbuka yang ke atas. Terbuka ke atas, maka A kurang 2 itu harus lebih besar daripada 0. Berarti A lebih besar daripada 2. Kemudian yang syarat yang kedua adalah tidak berpotongan. Ya, tidak berpotongan. Tidak berpotongan sehingga D-nya lebih kecil 0. Di mana D-nya itu adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Dari sini ini adalah A-nya, kemudian ini nilai koefisien A-nya ya. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C.
Sehingga kita masukkan bahwa berarti ini akar 3 dikali 1 kurang A pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya adalah A kurang 2 dikali C-nya adalah A kurang 2. Sehingga D-nya sama dengan 3, ini 3 ya kan, akar 3 kuadrat kan 3 dikali ini hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2A tambah 1. Kemudian ini dikurang 4 kali A kuadrat dikurang 4A ditambah 4 ya. Tinggal jabarkan sendiri. Kemudian ini D-nya adalah 3A kuadrat min 6A tambah 3 dikurang 4A kuadrat ditambah 16A dikurang 16 ya. Sehingga D-nya jadinya min A kuadrat plus 10A dikurang 13. Seperti itu. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam sini. Berarti min A kuadrat ditambah 10A dikurang 13 lebih kecil 0. Atau kita kalikan dengan yang namanya min 1 terlebih dahulu. Jadinya A kuadrat dikurang 10A tambah 13 lebih kecil 0 ya. Oke, jadi di sini kita cari A-nya mana yang mungkin. Oke. Nah, berhubung karena angkanya nggak bagus dan nggak ada ini ya, terus pas kita cek kita nggak ketemu nilai A-nya yang bagus, kayak misalnya berapa dikali berapa hasilnya 13, kalau ditambahin hasilnya min 10 kan nggak ada ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita pakai rumus ABC. Nah, A1,2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Cuman be careful, untuk yang A di sini B sama C-nya di sini bukan yang A B C yang ada di sini ya, melainkan yang ada di sini. Di sini A-nya 1, B-nya adalah min 10 dan C-nya adalah 13. Ya udah, berarti A1,2 sama dengan min dari min 10 plus minus ya akar kuadrat dari min 10 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 13 per 2 kali A, 2 kali 1. A1,2 sama dengan 10 plus minus akar berapa nih? 100 dikurang 52, akar 48 per 2. Sehingga ini kita sederhanakan dulu aja ya. A1,2 10 plus minus ini adalah 4 akar 3 ya per 2. Nah, berarti jawabannya ada 2 nih. Pertama, A yang 1 sama dengan 10 plus 4 akar 3 per 2 sama dengan, karena berhubung sama-sama per 2 berarti sama-sama dibagi 2, 5 plus 2 akar 3. Kemudian yang A kedua adalah 10 dikurang 4 akar 3 per 2 sama dengan 5 min 2 akar 3. Nah, sekarang di sini kita punya A lebih besar daripada 2 dan berhubung A-nya ada 2 seperti ini ya. Nah, di sini berhubung untuk karena lebih kecil 0 ya. Atau kalau kita bisa bilang untuk di sini ya, kita bikin garis bilangan dulu. Ada 5 kurang 2 akar 3 ya. Tapi ini bulatnya bulat kopong, ini juga bulat kopong, 5 tambah 2 akar 3. Nah, untuk 5 tambah 2 akar 3 itu 5 tambah 2 akar 3 itu kurang lebih jawabannya adalah 8,5 ya. Dapat 8,5 dapat dari mana kira-kiranya biar gampang. Nah, dimana untuk akar 3 itu sebenarnya 1,7 ya. 5 tambah 1,7 jadinya 5 tambah 3,4 jadi 8,4. Dan ini adalah 5 dikurang 2 kali 1,7 berarti 5 dikurang 3,4 ya. Adalah 1,6. Jadi di sini kita punya info, berarti di sini kita langsung ganti aja ya. 1,6 dan 8,4 ya. 1,6 dan 8,4. Nah, di sini kalau kita masukkan ke dalam yang di sini maka dia akan bernilai benar. Karena kalau kita masukin 0 dikurang 0 tambah 13 lebih kecil 0. Betul apa salah? Nah, be careful. Ini setelah kita kali min 1, masa nggak berubah sih? Harus lebih besar ya. Berarti betul. Kemudian kalau untuk kita masukin ke sini, kita masukin 5. Ya, ini pasti salah. Ya, ini A-nya sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 5. Di sini
kita bikin A-nya sebelah kiri sama dengan 9 ya. Oke, jadi di sini kita bikin A sama dengan 9 ya. Berarti kalau kita masukkan, berarti otomatis ini benar. Maka ke kanan ini benar, ke kiri benar. Berarti yang kita bisa masukkan ada, berarti di sini kita punya kesimpulan seperti ini. Apa namanya? 2 tuh nggak boleh bulat, nggak boleh sama dengan, berarti bulat kopong. Terus 8,4, terus 1,6. Yang satu begini. Ya dari yang oranye itu kan begini. Kemudian ini ke sini. Terus kemudian yang merah itu ke sini. Nah, berarti kesimpulannya yang mana? Nah, kesimpulannya adalah yang ini. Berarti di sini kita pakai A-nya kan berarti 8,4 nih. Atau A kurang 2, 8,4. A-nya 84, kita pakainya ya 9 lah, yang paling dekat kan. Jadi A-nya sama dengan 9, berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11.